Shalom saudaraku, semoga hari ini Anda selalu diberkati. Ya tentunya saya katakan amin ya. Harus mengamini itu bahwa ketika kita bersama dengan Yesus, kita selalu diberkati. Puji Tuhan ya, hari ini di hari yang baru dengan cuaca yang baik ya, saya bisa menyampaikan pesan kebenaran buat Anda. Ada satu topik yang cukup baik untuk kita diskusikan bersama, ya terkait dengan membayar pajak. Nah ini yang perlu kita pahami bersama terkait dengan bagaimana kita harus membayar pajak. Nah teman-teman, ya di dalam konteks perjanjian lama, ya kalau kita baca dalam kitab Taurat, ya, maka pajak itu, ya atau persembahan dan lain sebagainya itu hanya kita berikan kepada Tuhan. Ya, apakah persepuluhan, ya, persembahan khusus, ya, dan lain-lain sebagainya, itu kita berikan kepada Tuhan. Tetapi, ya, ini menjadi catatan bagi Anda, tidak bisa diberikan kepada orang-orang kafir, kepada pemerintah raja-raja kafir. Itu betul-betul tidak bisa. Itu adalah dosa. Sekali lagi katakan, jika Anda memberikan persembahan, pajak, membayar pajak dan lain sebagainya kepada pemerintah kafir di dalam keyakinan Yudaisme, itu adalah dosa. Ya, ini harus Anda tahu. Nah, begitu eksklusifnya kitab Taurat, ya, hanya untuk kalangan mereka, hanya untuk kalangan orang-orang Israel. Dan ketika mereka melakukan aktivitas kegiatan di luar daripada umat itu, termasuk membayar pajak, maka itu adalah dosa. Dosa. Allah akan murka. Itu menurut keyakinan Yudaisme. Nah teman-teman, sahabatku, ketika Yesus 2000 tahun lalu bersama-sama dengan mereka, Dia datang ke dunia memberitakan kabar baik sukacita kerajaannya. Ada beberapa hal yang terjadi dialog, diskusi, bahkan cobaan, ujian, cobaannya maksud saya. Ya, maksud saya cobaan. Ketika orang Farisi mencobai Dia terkait dengan membayar pajak. 2000 tahun yang lalu, pada waktu itu ya teman-teman, daerah Yudea, Yerusalem dan sekitarnya di dalam pengawalan, kontrol dari penjajah, yaitu Romawi. Sehingga orang-orang Israel yang ada di tanah Yudea harus membayar pajak kepada Kaisar Roma. Dan ini harus dilakukan, kalau tidak akan menjadi problem mereka di daerah itu. Lalu ada pertanyaan dari orang-orang Farisi. Ya, mereka mau mencobai Yesus. Nah ini luar biasa. Pertanyaan ini ya, ini akan membuktikan bahwa iman saya dan saudara adalah iman yang tangguh, kuat. Dan ketika Anda mengimani Yesus, Anda akan hidup di segala zaman. Anda bisa hidup di segala tempat. Anda bisa bergaul dengan siapa saja, dalam latar belakang apa saja, agama apa saja. Ya, di saat ini ya, saya boleh katakan. Oke, kita akan baca bersama-sama. Ada beberapa ayat di Injil ya, saya akan bacakan buat Anda. Oke. Nah, sahabatku ya, ada di Injil Matius pasal yang ke-17 dan seterusnya. Saya akan bacakan ya buat Anda terkait dengan pajak. Nah, ayat 17 berkata, "Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan ya membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Ini pertanyaan menjebak yang ditanyakan oleh orang-orang Farisi.
Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, Yesus tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang jahat. Dalam hatinya ada rencana kejahatan. Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk bayar pajak itu. Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan, kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Oh, luar biasa teman-teman. Ya, statement pernyataan surgawi yang disampaikan Yesus ini membuktikan bahwa Yesus sendiri mengakui keberadaan pemerintahan kerajaan Romawi di saat di Yudea. Dia mengakui untuk ditaati. Ya. Wow, keren, luar biasa. Anda tidak sia-sia mengimani Yesus. Saya katakan, Anda bisa hidup di segala zaman, segala tempat, sosial budaya agama, sebab Anda tidak terikat dengan beban-beban agama. Taurat itu sendiri yang tidak memperbolehkan membayar pajak kepada pemerintah, kepada kafir. Jadi Taurat sendiri mengajarkan untuk tidak membayar pajak kepada kafir. Tidak, itu bersalah saudaraku. Tetapi Yesus katakan, bayarlah pajak itu. Itulah kebenaran. Anda bersyukur menjadi orang-orang percaya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Anda tidak terikat dengan beban yang sangat berat dan menjadi konflik di dalam batin ketika Anda hidup di negara kita, Republik Indonesia, yang dilarang membayar pajak kepada pemerintah. Anda menjadi Kristiani, Anda adalah penopang pemerintah, sebab Yesus mengajarkan bayarlah pajak kepada pemerintah. Itu artinya bahwa hukum positif pemerintah diakui di dalam kekristenan, dan Yesus sebagai anak Allah yang hidup memberikan kesempatan untuk kita untuk menjalankan hukum pemerintah itu, mentaati hukum pemerintah itu. Sebab Rasul Paulus mengatakan, pemerintah itu berasal daripada Allah untuk membalaskan segala sesuatu yang terkait dengan kebaikan ke manusia atau kejahatan manusia akan dibalaskan buat mereka. Tuhan Yesus selalu berkati Anda. Amin.